Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG bagi Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, saya Mas Nuna, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Plus Nurul Huda Kecipir, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2025, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, dengan nomor induk mahasiswa 2431299151189. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Plus Nurul Huda Kecipir. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, doa terlebih dahulu. Mas Ahmad, ini doa, Mas. Siap. Siap. Mulai. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita dimudahkan kegiatan kita pada hari ini. Daftar hadir dulu ya. Berangkat semua hari ini apa dia nggak berangkat? Berangkat, alhamdulillah. Berikutnya menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Mbak Prista. Dimohon berdiri semua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih semangat? Semangat.
pertemuan berikutnya kemarin sebelumnya itu ada kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, yang telah disepakati bersama. Diantaranya apa saja? Tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Berikutnya, siswa harus aktif semuanya. Dan yang ketiga atau yang terakhir? Tidak boleh bolak-balik atau izin ke belakang. Itu ya kesepakatannya. Nah, coba ikuti yang Ibu sarankan. Kalau Ibu bilang 1, berarti kalian tepuk 1. Kalau Ibu 2, tepuk 2, dan seterusnya. Siap? Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 1, 2, 5. Ya, fokus. Terima kasih semuanya. Nah, pembelajaran kita kemarin masih ingat kemarin belajar apa? Tentang nutrisi. Di antaranya nutrisi itu apa saja? Yuk, yang kemarin ada gambar nasi, itu ada yang menanyakan seperti itu, ada karbohidrat, kemudian protein, ingat-ingat, ada apa lagi? Yuk, lemak, mineral, itu ya diantaranya itu ya. Nah, jangan dilupakan yang telah dilewati. Ya, jangan melupakan begitu saja, harus diingat. Gitu. Nah, coba lihat slide ini tentang gambar yang pekan kemarin dijelaskan atau pertemuan kemarin dijelaskan. Apa saja? Yuk. Kelihatan kan? Ya, kelihatan. Nah, diantaranya di situ ada nasi. Ya, ini nasi, mana gambar nasi? Ini ya. Kemudian gambar tomat itu untuk apa? Jadi yang kemarin telah dipelajari tentang nutrisi itu semua berfungsi untuk tubuh manusia. Jadi kita tuh makan bukan hanya apa yang kita inginkan, tapi apa yang tubuh kita butuhkan. Ya kan? Kalau misalkan apa yang kita inginkan, makanya seblak, ya kan? Esnya yang manis banget, itu atau gudai dan lain sebagainya itu. Tapi seharusnya kita itu makan atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita atau nutrisi itu sesuai dengan yang apa tubuh kita butuhkan. Di antaranya ini, ya. Nih, apa ini gambarnya? Jeruk, bagus untuk kulit. Kemarin kan seperti itu ya. Kemudian ini nasi, juga sama kandungan nasi apa kemarin? Karbohidrat. Kemudian tomat juga untuk hati dan lain sebagainya. Ada wortel untuk mata, ada apalagi itu vegetable untuk rambut itu ya, dan juga ada untuk otak, diantaranya ada ikan, ada pisang, itu untuk apalagi untuk kesehatan ya, ada juga brokoli dan juga ada blueberry atau salmon dan juga green tea untuk kulit. Itu semua adalah nutrisi atau segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Itu diantaranya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini diantaranya kebaca ya. Kebaca apa saja? Dua,
Yang ketiga, nah, itu tujuan pembelajaran yang akan berjalan pada hari ini. Berarti kita itu alurnya itu harus tahu dulu. Yang pertama tadi tujuannya adalah peserta didik mampu mengurutkan alur sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pada pencernaan manusia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik mampu membedakan pencernaan mekanik dan kimiawi. Gitu ya. Kemudian ada gambar. Nah, ini. Bentar kok ini nomor. Apa saja ini, Mas, Mbak? Nasi apa? Kandungannya karbohidrat. Terus apa lagi? Jagung. Terus tomat. Terus ikan salmon atau ikan lele maksudnya apa? Protein. Protein itu ada 2, protein hewani dan juga protein nabati. Itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan gambar di sampingnya yang ada tanda panah tuh, gambar apa? Ini nih. Gambar apa ini? Ini adalah gambar organ tubuh manusia dan ini ada fesesnya. Iya, ada fesesnya. Gitu. Ya, ada yang penasaran kenapa bisa seperti itu? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Hubungannya adalah yang di sebelah sana masih dalam wujud piring, itu kan kita makan jagung, makan nasi, makan wortel, makan buah-buahan dan lain sebagainya, itu kan bentuknya banyak. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya hijau dan lain sebagainya itu kan. Nah, tapi ketika sudah masuk perut dan dikeluarkan, berbeda lagi kan? Iya. Apapun makanannya yang masuk ke kita, keluar itu ya seperti itu saja. Paling warnanya kuning, oranye, apa ya, ada yang hijau, apa ada yang hitam, tuh kan, sebutnya hitam. Berarti kan kalau yang umumnya itu berarti kuning ya, kalau ada warna lain berarti itu bermasalah dengan salah satu organ tubuh kita. Tuh, ya gambar yang tuh. Ada yang penasaran? Yuk. Apa yang terjadi pada tubuh sehingga bisa merubah menjadi feses? Makanan tadi ya, makanan tadi berarti. Nah, makanan tadi itu yang tadinya berupa kayak jagung, itu kan makan nggak langsung, berarti kan harus disisir dulu, atau misalkan tempe harus disisir dulu, nasi juga sama harus dikunyah dulu. Itu. Kemudian melalui apa nih? Kita makan misalkan nasi dengan piring, alatnya itu piring, masuk ke mulut kita, kemudian itu selain itu kemana lagi, kan itu ya, itu adalah organ. Itu. Ada yang penasaran lagi? Ya, ada yang penasaran lagi? Yuk. Kalau nggak ada yang penasaran lagi, bisa dilanjutkan. Kemudian ya, untuk memecahkan permasalahan yang kalian hadapi atau yang kita hadapi dengan gambar yang tadi itu, maka pemecahannya
belajar dengan kelompok, dibikin 3 kelompok. Kelompoknya itu mana ya? Ini sudah sesuai dengan kelompoknya belum? Sudah, berarti yang sebelah sini 1, 2, 3, kelompok 1 berarti kelompok bahasa Zahra ya, kelompok auditori. Kemudian yang kedua ini kelompok visual, ini ya, berarti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kelompok visual itu. Kemudian yang kelompok 3 kelompok kinestetik. Itu. Ngerti ya maksudnya ya? Ya berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau kelompok audio itu berarti kelompok yang suka mendengarkan. Itu ya, nanti ibu yang datang ke sana untuk menyampaikan materinya. Kemudian kelompok visual nanti bisa menggunakan HP itu untuk melihat YouTube pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Sesuai dengan tujuan tadi ya, yang 3 tadi itu, ingat. Kemudian kelompok 3, kelompok kinestetik, kelompok yang suka gerak, yang nggak mau diem. Itu jadi nanti membuat peraga sesuai dengan tujuan tadi ya, yang telah disepakati bersama. Tujuannya itu ada 3. Itu. Kalau sudah gabung sesuai dengan kelompoknya, ibu akan bagi LKPD dan juga kalian siapkan alat-alatnya yang untuk membuat tugasnya ya. Bentar. Ini kelompok ini juga sama. Diisinya mandiri ya, jangan kerjasama. Nah, paham kan? Udah paham belum? Oh, masih ada yang bingung? Nah, kelompok 1 nanti ibu yang akan menjelaskan. Kelompok 2 berarti bisa searching sambil lihat di YouTube ya. Kemudian kelompok 3 membuat. Itu nanti bisa dibantu dengan yang lainnya, boleh searching apa-apa. Siap ya? Silakan. Nah, ini kelompok apa tadi? Kelompok auditori. Ya, atau kelompok yang mendengarkan. Bahwa pada sistem pencernaan itu ada berapa? Dimulai dari apa dulu? Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itu. Kerongkongan dengan tenggorokan sama enggak? Beda ya, beda. Nah, harus membedakan kalau kerongkongan itu sistem pencernaan pada manusia, kalau tenggorokan itu sistem pernapasan. Di mana ada 2 sistem pencernaan yang tadi disebutkan, itu yang mulai dari mulut, kemudian lambung. Ya kan? Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus itu termasuknya sistem pencernaan mekanik. Itu kita makan, makan sesuatu apa itu kan dikunyah dulu dengan mulut, dengan gigi. Gigi itu untuk mengunyah makanan, dibantu dengan lidah untuk membolak-balikan makanan. Itu kemudian setelah itu masuk ke kerongkongan ke lambung, kemudian usus halus, usus besar dan juga usus anus itu. Ya. Kemudian yang sistem pencernaan secara kimiawi. Secara kimiawi itu dibantu dengan enzim. Enzimnya apa saja kemarin? Atau ada yang tahu enzim? Enzimnya ada enzim petialin. Gitu ya. Untuk memproses biasanya kalau misalkan
kita makan nasi itu kalau dikunyah lama kelamaan akan menjadi manis. Itu dibantu oleh enzim. Kemudian untuk membedakan itu adalah fungsinya ya. Tadi fungsinya berarti mulai dari alurnya nanti dibikin alurnya itu alur pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan juga terakhir di anus. Silakan. Kemudian kelompok ini bisa ya, bisa silakan dibantu. Tempel aja. Kelompok ini lemnya ada. Oh, ya astagfirullahaladzim. Iya. Suara minta. Kertasnya mana? Kertasnya. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, Mas, sudah? Kelompok 3, Mbak, sudah? Ya, oke. Untuk presentasi, dimulai dari kelompok 1 dulu. Siap ya? Siap, oke. Kelompok 1 dulu ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta perhatiannya ya teman-teman. Ada alur proses pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagaimana kita bisa tersikap? Kelompok lain ada yang mau menjawab dulu? Oh, silakan. Karena benda asing, makanan atau cairan masuk ke saluran nafas dan menghambat aliran udara ke paru-paru, yang bisa terjadi karena makanan terburu-buru, makan sambil berbicara atau bercanda, usia lanjut, dan kondisi medis tertentu seperti penyakit Parkinson atau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Berikutnya penampilan dari kelompok kinestetik. Silakan. Nih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pencernaan pada manusia. Pencernaan manusia ada 2. Yang pertama pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses fisik makanan dari partikel besar menjadi lebih kecil. Misalnya melalui aktivitas gigi mengunyah dan gerakan peristaltik lambung. Dan pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan molekul besar dalam makanan menjadi molekul lebih kecil yang dapat diserap tubuh seperti pemecahan karbohidrat menjadi gula atau protein menjadi asam amino menggunakan bantuan enzim. Ada yang mau bertanya pada
Proses pemecahan molekul besar dalam makanan menjadi molekul lebih kecil yang dapat diserap tubuh seperti pemecahan karbohidrat menjadi gula atau protein menjadi asam amino menggunakan bantuan enzim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4 semuanya bagus. Beri tepuk tangan. Ya. Tadi presentasinya dimulai dengan adanya moderator ya, sebagai pembuka diskusi atau sebagai pembuka presentasi. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Sebagai pembuka presentasi ada moderator yang menyampaikan salam, kemudian mempersilakan temannya untuk menyampaikan materinya, dan juga mempersilakan kelompok lain untuk bertanya, juga memberikan jawaban bagi yang bertanya. Itu ya. Akan tetapi ada kekurangannya. Ingat kekurangannya di mana tadi? Suaranya kurang jelas. Ya, sehingga yang duduknya paling belakang itu kurang terdengar jelas. Berarti ini koreksinya semuanya sudah bagus, namun ada kekurangannya. Itu ya. Ya, pembelajaran kita pada siang ini itu apa saja tadi? Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mana dulu? Dari mulut, kerongkongan, lambung, halus, kukuk besar. Itu. Sistem pencernaan ada berapa? Ada 2, apa saja? Apa saja? Sistem pencernaan kimiawi dan sistem pencernaan mekanik, atau kebalik, mekanik dulu baru kimiawi. Dimana kalau pencernaan mekanik yang tadi makan makanan dikunyah terlebih dahulu, itu dengan mulut, kemudian atau dengan gigi, kemudian kemana? Ke kerongkongan. Ingat ya, kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu sistem pernapasan pada manusia, tapi kalau pada sistem pencernaan itu kerongkongan dan seterusnya. Itu. Kemudian di lambung ada apa tadi yang sistem pencernaan secara kimiawi? Dibantu dengan enzim petialin. Itu kan? Dan juga ada proses yang disebut dengan peristaltik. Itu. Bagaimana itu peristaltiknya? Ayo. Peristaltik. Ya, untuk menguji pengetahuan, ya Ibu akan bagikan soal itu ya, diisi mandiri atau diisi sendiri-sendiri. Ini soalnya. Silakan. Waktunya 10 menit ya. Ya, silakan.
Oke, waktunya selesai ya. Silakan dikumpulkan. Ya, untuk ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada siang ini itu apa saja? Silakan Mbak Nia. Pencernaan mekanik, proses fisik makanan dari protein bisa menjadi kecil. Misalnya melalui aktivitas gigi, mengunyah dari gerakan Peristaltik. pencernaan kimiawi, proses pemecahan molekul besar dalam makanan menjadi molekul kecil yang dapat diserap tubuh, seperti pemecahan karbohidrat menjadi gula atau protein menjadi asam menggunakan bantuan enzim. Fungsi organ pencernaan untuk memecah makanan menjadi nutrisi kecil yang dapat diserap oleh tubuh dan mengubah sisa makanan menjadi sel untuk diminum. Sudah? Ya. Terima kasih untuk semuanya. Oke semuanya, di rumah kalian nanti baca-baca lagi untuk persiapan pertemuan berikutnya ya. Baca lagi tentang kemarin kan belajar nutrisi. Hari ini atau sekarang belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan dibahas tentang kelainan pada sistem pencernaan. Itu. Hari ini senang belajarnya? Alhamdulillah kalau kalian senang. Jadi apapun yang kita makan diusahakan itu yang bagus, yang halalan thayyiban. Itu halalan thayyiban dalam artian bersih juga, makanannya yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Karena apa yang kita makan larinya kemana? Untuk tubuh kita akan diserap oleh tubuh kita menjadi energi ya, yang tidak berguna bagi tubuh berarti dikeluarkan melalui feses, jalannya ke anus. Kan itu ya. Semangat belajar, kemudian makanannya tetap dijaga, kesehatannya tetap dijaga. Gitu. Terima kasih semuanya. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ahmad pimpin doa. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.